Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa ahli baiti wa awliyaihi ajmain walil muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa fikna ila siratikal mustaqim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sambungannya pulang semalam pula Rasulullah bersabda, ujar Nabi kita, bergaullah dengan para ulama, dengarkanlah perkataannya. Sama penduduk di sini ngarannya mendengari perkataan para ulama. Dan lagi bergaul, arti begitu katuju bakumpul mendadangarakan. Saya kira kawa memakai. Bila pian memakai untung, dunia untung, sampai ke alam kubur untung. Makanya ujar Rasulullah bersabda, bergaullah dengan para ulama, dengarkanlah perkataan ulama, dengarkanlah perkataan para hukama. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Makanya di sini kita dua, Bu, ada jasmani, ada ruhani. Kalau jasmani ya makan hari-hari, kalau ruhani ngapa kita pupuk lawan pembacaan, beramal-amal, mendengarkan hukum-hukum Allah. Itu orangnya saya kira rohani itu sigar. Bilanya kada kayaknya itu beruhani itu jadi pina oyoh. Ngapa oyohnya? Beribadah pina kulir, mandi pina berat, mandi iman itu bilang hendak melayangan, Bu. Artinya kebaikan itu kada tapi mau hendak aku beribadah cuma aur ikan betetapas. Nah, bulah banyak kayak kalau kita pandang aur, tapi kita juga nang sekirang ini ngapa gesan sangu ibadah gesan pian pula menuntut ilmu gesan pian kadada gesan orang tuh memandang. Jadi surga neraka kita juga kena menyandangnya bila kita kada mau beribadah. Makanya di sini ujar Nabi, bergaul artinya berkawan dengan para ulama, kawani, dan dengarkanlah perkataannya, perkataan para hukama, orang ahli hukum. Sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, seperti menghidupkan bumi tanah yang mati dengan air hujan. Jadi bila air hujan itu menghidupkan tanah bumi. Jadi bila hendak tanah bumi itu jadi sigar, gugurnya tak ke air hujan. Rohani kita sekira sigar, gugurnya ngapa? Tak ke amal ibadah. Jasmani kita sekira sigar, banyaki makan. Bukan banyak nang terlalu gencang, kada dia belum maksudnya sekira sigar. Bila asal kanyang asal sudah pina asal apa, enak jangan ditambahin nanti behira. Isa sadangnya pulang bila sudah kanyang cukup sudah. Makanya di situ bila disuruh kita pamakan itu sekira jasmani itu sigat. Bila pian kada makan awak din jadi uyuh. Si anu jak awal berjalan uratnya tagar lantaran makan uratnya tagar
lantaran makan. Jadi bila orang kada makanya di situ ada kalau orang uyuh bo aksan aja kada kau makan lagi hantam ya nang diimpus orang sekira kuat. Bila kada diimpus ya nang awak jadi lemah. Impus bula kuat. Jadi bila beimpus gugurnya tak kuat menguati makanan. Tapi bila sudah beimpus bula sigar jangan banyak beimpus lagi makan pula. Beimpus pula kada kaduitan pula. Makan pula juga makan. Bila orang mau makan sigar makanya orang impusnya itu saya kira menagarakan urat. Kalau pian kawa berjalan, kawa duduk, kawa makan sudah makan kawa lalu ngapa di situ bo bawa mandi pulang. Kenapa jipian mandi? Mandi itu menyegerakan awak juga. Filipin kada mandi ya nang pikiran ongot-ongot rambut pina uncai. Ang itu kada mandi itu menghilangkan nang kada bagus juga seperti kayak najis nang melekat bakpian bakame bayarang itu ngapa dibuangi. Jadi magin beudu saya kira iblis tuh kada tapi mau beparak. Iblis beparak lantaran kita ngapa mandi kada tapian berhadas besar hadas kecil ya nang iblis beperakan beribadah berat benar. Tapi bila orang pamandi magin baudu iblisnya bukahan lawan udu tadi pang nawaitul udu'a fardalillahi ta'ala sahaja aku berudu fardu karena Allah ta'ala. Nah itu paling pendek sudah jangan dikurangi lagi. Bila kurang gugurnya bila rusak bila sahaja punya kada rusak sudah itu. Makanya ujar Sidin tadi bila ujar Nabi bergaulah dengan para ulama, dengarkan perkataan para hukama, sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati pian yang mati dengan cahaya hikmah, seperti menghidupkan ya Allah bumi tanah yang mati dengan air hujan. Yang dimaksud para hukama, para ulama ngapa bu ialah orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Beramal orang ketujuh beribadah itu ngapa didengarkan. Karena mana kebanyakannya belum orang mengamalkan ilmu ini tandanya orang sudah bagus. Bagus tandanya, cuma jangan kita mengaku orang bagus, kada Allah juga nama perbuat cuma bahasanya. Tanda-tanda mau kalau orang beribadah itu kada bagus pasti bagus. Cuma masalah diterima kada diterima itu urusan Allah. Cuma ciri-cirinya dulu pandangan diri kita bagus. Si anu itu juga untung benar meninggal ikam paratan bejikir bagus kok dulu bo. Untung sini dia meninggal paratan menuntut ilmu. Untung di sini meninggal paratan puasa, paratan baik bagus. Itu tandanya niat. Maka manusia ini bila kita menyangka bagus itu seseorang. Tapi bila kita menyangka nang kada bagus, kebanyakannya gugurnya kada bagus juga. Makanya sangka kita ini menjadikan doa. Makanya ujar Allah, aku sangka hamba kok bila hamba aku menyangka baik baginya. Bila menyangka kada bagus baginya. Yakin kita bahwa Allah nang memberikan rezeki kita, kehidupan kita, ilmu kita, umur kita, jodoh kita, semuanya Allah. Ya Allah syukur alhamdulillah. Cuma ya Allah amun kawa anda kinang kebaikannya nang jatnya cabutakan buang akan ulun kada sanggup menyandang cuma ulun rida aja cuma ketentuan pian cuma dicabutiakan nang baiknya genakan. Iman kami jangan dicabut sampai ke mati. Umur kami sekira kami rajin beribadah. Ilmu kami sekira kawan menjadikan bermanfaat bagi akhirat, bagi dunia, bagi kepada umat Islam gitu, Bu. Yang dimaksud dengan para ulama ialah orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Hukum adalah ahli daripada sufi yang bijak di dalam ucapan dan perbuatan. Hikmahnya ngapa? Artinya ilmu itu bermanfaat. Contohnya ngapa, Bu? Bila harta kita bermanfaat, pian bulanjakan kaberes, umpamanya pian makan, kanyang, kawa bayi-bayi, itu hartanya bermanfaat. Ilmunya, bila ilmu nang bermanfaat, kawa melajarakan ke orang itu bermanfaat. Ini ngapa, Bu? Jangan hendak melajarakan ke orang seorang aja kada kau memakai. Berarti ilmu itu kada bermanfaat. Jadi ilmu ini ada dua bula, ada nang bermanfaat, ada kada. Nang kada bermanfaat ia tadi kada kau memalakan. Jangan hendak melajari orang seorang aja kada kau memakai. Jadi nang bermanfaat tadi orang dapat memakai, kita pun dapat memakai. Makanya boleh kita ulang
Nang kita pandirakannya sekira kalau memakai, kada kalau memakai itu jangan dipandirakan, karena menyuruh orang lain seorang aja kada memakai. Sekira kita kalau memakai, Bu. Di dalam riwayat Tabrani mengatakan daripada Abu Hanifah disebutkan, ujar sidin jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Di dalam riwayat Tabrani mengatakan, duduklah kalian bersama para pemimpin, bertanyalah kalian kepada para ulama, dan bergaullah kalian kepada para hukama. Arti duduk pada pemimpin apa, Bu? Membicarakan kebaikan. Bertanya kepada ulama tentang hukum-hukum. Hukum cara kita berwudu, cara mandi besar, cara bulan sembahyang, cara puasa. Kita tanyakan sekira pas. Jangan merasa asal kita aja nang bisa, orang kada bisanya. Itu orangnya sombong. Bergaul dengan para hukama. Makanya di sini ujar Tabrani mengatakan, duduklah kalian bersama para pemimpin. Pemimpinnya apa? Bu, duduk kayak boleh kita mendengarkan kebaikannya pemimpinnya, Pak. Bertanyalah kalian kepada para ulama, tanyakan hukum-hukum. Dan bergaullah kalian dengan para hukama, orang nang ahli hukum, keuli kawani, akibatnya kena pian dalam kebaikan. Di dalam riwayat lain mengatakan disebutkan jalisul ulama wa sahibul hukama wa khalitil kubara. Artinya, duduklah engkau bersama para ulama, bertanyalah engkau daripada para hukama bahwasanya, dan bergaullah engkau daripada para pemimpin. Ulama itu pula ada 3 macam. Jadi bila ada yang 3 macam ini termasuk daripada ulama. Yang pertama jasidin, orang-orang yang mengetahui hukum-hukum Allah, mereka berhak memberikan fatwa. Tahu hukumnya, Bu, cara berwudu kayak gini, ngajarakan. Cara mandi kayak gini, cara sembahyang kayak gini, cara puasa kayak gini, ngitung apa, lajarakan. Berarti itu sudah termasuk para ulama. 2. Para ulama yang pertama tadi pula orang yang mengetahui hukum-hukum Allah, mereka berhak memberikan fatwa-fatwa. Yang kedua, orang yang mengetahui zat Allah, maksudnya apa, Bu? Yaitu ahli sufi. Arti zat Allah apa? Ingat pula bahwasanya Allah itu satu, kada bemamatian, tunggal Pak, menciptakan bumi langit. Ini termasuk pula yakin Allah itu ada. Yaitu ngapa disebut itu orang ahli sufi. Ngapa ahli sufi juga? Ahli tasawuf. Ngapa jenang dipandangnya? Ingat Allah nang tukang ulah tu sufi ngarannya, Bu. Ingat lawan Allah yang berjajak di bumi. Ini Allah bagus menciptakan hamparannya bagusnya, ya Allah, syukur alhamdulillah. Melihat langit bulan malam bintang-bintang umat Allah menciptakan bagusnya. Melihat kita kadang-kadang berrezeki pina berbanyak, ya Allah alhamdulillah Engkau memberikan rezeki. Allahnya tuh kada bertinggalan. Jadi bila pun Allahnya kada bertinggalan, itu ngapa? Termasuk mengetahui zat-zat Allah, sifat-sifat Allah, yaitu disebut ngeranya orang tuh ahli sufi. Dan lagi, orang yang mengetahui zat-zat Allah saja, yaitu ahli sufi, bergaul dengan mereka akan mendapatkan sesuatu pendidikan akhlak bagus. Akhlak kita, Bu, bergaul lawan situ akhlak bagus. Kayaknya bila perempuan bergaul lawan para ulama, kada mau kada bakorudung supan, ya kada bakorudung itu tuan guru ada, kesupan sedikit. Karena mereka bersinar terang akibat makrifat kepada Allah. Jadi ulama itu pula bersinar terang akibatnya kenal lawan Allah. Dan pancaran rahasia asrar, pancaran rahasia Allah, cahaya keagungan daripada Allah, bercahaya, Bu. Makanya boleh ini mukjizat, karamah, maunah, istidrat. Mukjizat para nabi, karamah orang wali-wali, maunah orang-orang istidrat itu orang fasik. Si anuja timbul maunah cak rancak beribadah, timbul maunah orang segan. Muhanya bulan bercahaya bekas udu itu timbul daripada cahaya daripada iman nur Rasulullah atau nur Allah.
maksudnya menetap di dirinya, takutan ninya berbuat maksiat timbul daripada kebaikan. Nang ketiga ulama tadi ngapa? Orang yang diberi anugerah keduanya, yaitu para kubara dan tokoh-tokoh pemimpin. Memimpin, Bu. Tokoh pemimpin. Sesungguhnya bergaul dengan ahli Allah akan mendapatkan tinggi laku. Mendapatkan tingkah laku yang baik. Hal ini karena mengambil daripada manfaat dan penguasanya lebih baik daripada mengucapkan. Jadi barang siapa yang penguasanya bermanfaat kepadamu, niscaya bermanfaat pula daripada ucapannya. Jadi penguasa itu bila bagus, niscaya bermanfaat. Artinya bila bagus, kina pahalanya takainya juga. Bila kada bagus, dosanya pun takainya juga. Pemimpin, Bu. Artinya pemimpin di keluarga. Pemimpin di keluarga siapa ya? Laki kita. Pemimpin di masyarakat ya, kalau kepala desa itu bulat memimpin. Pemimpin itu. Sesungguhnya bergaul dengan ahli Allah akan mendapatkan tingkah laku yang baik. Hal ini karena mengambil manfaat dengan penguasa lebih baik daripada mengucapkan. Jadi barang siapa yang penguasanya bermanfaat kepadamu, niscaya bermanfaat pula ucapannya. Bagimu sebaliknya, jika penguasa tidak bermanfaat, niscaya tidak bermanfaat pula bagi ucapan. Arti kada bermanfaat apa? Bukan tujuh maksiat, saja kada kawan dituruti. Nah itu ngarannya kada manfaatnya. Artinya para pemimpin itu biasa kita pula para pejabat tinggi itu. Imam Sahwardi berkeliling sebagian Masjidil Haram. Sebagian daripada masjid di Mina sambil memandang wajah orang-orang yang ada di sana. Beliau ditanya oleh seseorang, "Mengapa Tuhan memandang wajah orang lain?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya bagi Allah itu terdapat hamba yang paling mereka memandang kepada seorang, niscaya mereka akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Aku pun mencari-cari yang demikian." Maksudnya apa? Buka tujuh memandang para wajah ulama. Hanya ujar Nabi, bila berjabat tangan, bila ketujuh lawan para ulama sama lawan ketujuh lawan aku. Ketujuh lawan aku sama lawan cinta kepada para ulama sama cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi sama cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah ini surga lah tempatnya. Sebaliknya bila membenci para ulama sama membenci Nabi. Membenci Nabi sama membenci Allah. Membenci Allah kena nerakalah ditampatakan. Jadi kita ngapa? Suka ketujuh saya kira dapat manfaatnya itu. Dan lagi Rasulullah bersabda, ujar Rasulullah, akan datang suatu masa kepada umatku mereka pula lari daripada para ulama. Karena ujar Rasulullah ada di masanya akan datang, kena masanya. Bila kabula kita kada tahu masanya kena akan datang. Mereka lari daripada para ulama dan lari daripada fuqaha. Ada ketujuhnya, Bu. Bila orang bebecaan sini muyak guring aja kok. Nah, lawan orang ahli fikih tapi mau bertakon, sekadang apa pada ilmu fikih itu penting gasan menyempurnakan ibadah. Makanya ujar Nabi di sini bersabda, Bu, akan datang suatu masa karena pada umatku mereka lari daripada ulama dan lari daripada fuqaha, maka Allah akan menurunkan kepadanya bencana kepada mereka yang bala-bala turunnya, Bu. Mereka akan menurunkan, Allah akan menurunkan bencana kepada mereka dengan 3 macam bencana. Yaitu apa? Yaitu Allah Ta'ala akan menghilangkan berkat usaha mereka. Maksudnya begawi pula bilang kulihi pina kada mayu aja kada berberkat. Makanya bila orang lari daripada ulama, usahanya tuh kada berberkat lagi.
Oleh pula bilang pengjulang tilasan bilang kada karing lagi habis, kada berberkat. Maka jebula mun hendak berberkat apa? Kerjakan perintah Allah, jauhi apa nang dilarang Allah, walaupun pian sedikit berkatnya itu ada aja tuh. Nya sudah nama aturnya pian sudah tahu kalau berkatan bu, jodoh, rezeki, kematian itu sudah ada. Artinya Allah nang matur, kita bakal hendak kada kawak, cuma kita cukup meminta. Mintanya lawan Allah. Maka pula apabila mereka lari daripada ulama para fuqaha, maka Allah menurunkan bencana kepada mereka dengan 3 macam bencana. Yaitu Allah akan menghilangkan berkat usaha mereka. Berkat usahanya pula kada ada lagi, kada berberkat. Berkaya makan tuh timbul 3 piring 4 piring kada mau kanyang. Nah, ada berberkat. Bila makan juga kada kau beribadah, itu orangnya pula kada berberkat. Jadi itu kurang berkatnya. Allah akan menghilangkan berkat usahanya. Yang kedua, orang lari daripada para ulama lawan fuqaha, Allah Ta'ala akan menguasakan kepada mereka pemimpin yang zalim. Zalim bulaun kita, maksudnya hendak melicik kita haji zalim. Dan yang ketiga, mereka akan keluar daripada dunia ini tanpa membawa iman. Maksudnya bila meninggal kada membawa iman. Meninggalnya orang disuruh berzikir kada mau, disuruh membaca Quran kada mau. Iya, kada hendak meninggal aja sudah ingat, aduh sakitnya aku, penyakit pun kada mau sambuh-sambuh bungol benar. Itu menyumpah ngarannya bulan. Makanya uji sini uji Rasulullah, apa kita ulang sedikit boleh sekira kita ngerti sini. Akan datang suatu masa kepada umatku mereka lari daripada orang nang ahli fikih. Maka Allah akan menurunkan bencana kepada mereka dengan 3 macam bencana. Yang pertama yaitu Allah Ta'ala akan menghilangkan berkat usahanya. Yang kedua, Allah Ta'ala akan menguasakan kepada mereka pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga, mereka akan keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Matinya kada beriman. Bila kita bukahan daripada para ulama, bukahan lawan para orang ahli fikih, maksudnya orang nang berilmu ni boleh kita rupaki, kita nyaman betakun hukum Allah, hukum dunia ataupun hukum akhirat. Nah itulah bulah hukum Allah. Mudah-mudahan berkat pian nontot ilmu, apa nang diajak pian, apa nang dipinta pian, apa nang dicita-cita pian, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.